welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian ikut TikTok Gunung Prau via Patak Banteng. Katanya sih ini jalur tercepat menuju puncak. Tapi ternyata juga jadi salah satu jalur yang paling bikin napas ngos-ngosan. Jadi buat kalian yang penasaran gimana rasanya naik Gunung Prau lewat jalur Patak Banteng, mulai dari perjuangan nanjaknya, sunrise-nya, sampai drama turun gunung yang ternyata lebih berat dari ekspektasi. Langsung aja kita mulai perjalanannya, let's go! Aku berangkat dari malam sebelum pendakian. Aku nyampe basecamp itu sekitar jam setengah 9 malam. Awalnya sih rencananya mau nginep aja di basecamp biar lebih praktis. Tapi setelah lihat suasana dan mulai mikir, kayaknya aku nggak bakal bisa tidur deh kalau di sini. Nah daripada semalaman cuma merem-merem gak jelas dan besok naik gunung dalam kondisi yang kurang tidur, akhirnya aku memutuskan cari penginapan di sekitar area Dieng buat istirahat dulu. Jadi aku cuma registrasi dan habis itu ke penginapan. Anyway, untuk simak sih Gunung Prau via Patak Banteng ini 30.000 ya, dan wajib membawa fotokopi KTP. Milih nginep di penginapan ternyata keputusan yang cukup tepat sih, karena besoknya tenaga lumayan lebih siap buat menghadapi trek yang katanya cuma sebentar menuju puncak Prau. Pagi harinya sekitar jam setengah 4 akhirnya perjalanan dimulai. Dan serius, Gunung Prau via Patak Banteng ini definisi dari belum pemanasan tapi langsung disuruh sprint. Gimana enggak nih, baru mulai jalan beberapa menit langsung disambut tangga. Sekali lagi tangga. Badan tuh belum adaptasi tapi tuh dengkul udah langsung diajak kerja rodi dari bawah. Nah, buat teman-teman yang nggak mau terlalu capek, sebenarnya tuh ada opsi naik ojek dari base camp. Kalian bisa naik sampai pos 1 aja atau bahkan langsung sampai pos 2. Jadi lumayan banget nih buat menghemat tenaga di awal. Untuk tarif ojek, kalau sampai pos 1 aja, kalau siang 20.000 dan kalau malam 25.000. Terus kalau sampai pos 2, siang 40.000 dan kalau malam 50.000. Back to track. Setelah melewati tangga yang gak ada habisnya, jalur berikutnya ternyata gak kalah menantang, soalnya isinya tuh jalan bebatuan yang terus menanjak. Dan disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai. Dari awal pendakian aja, aku tuh udah berkali-kali berhenti, kepala pusing, mual, kaki lemes, dan kakinya tuh rasanya susah banget buat diangkat, serius. Setiap 5 langkah tuh rasanya pengen duduk dulu. Sampai akhirnya aku tuh udah gak terlalu fokus sama jalur, yang penting jalan. Dan tahu-tahu lihat jam, udah jam 4.24 dan ternyata udah sampai di pos 2. Nah di sini tuh aku mutusin buat lewat jalur baru. Alasannya simple sih. Aku pikir tuh jalurnya bakal lebih enak karena kan baru gitu. Kayaknya lebih bersahabat, lebih manusiawi. Ternyata tuh aku salah. Jalur baru ini justru isinya tanjakan terus, tangga lagi, nanjak lagi, tangga lagi. Pokoknya tuh kombinasi yang bakalan bikin betis gemeter. Kalau dibandingkan dengan jalur Dieng yang pernah aku lewati sebelumnya, jujur, menurutku jalur Dieng tuh masih terasa sedikit lebih nyaman. Kalau Patak Banteng tuh bener-bener dari bawah sampai atas kayak gak dikasih kesempatan buat santai deh. Setelah perjalanan yang lumayan menguras tenaga, sekitar jam 5.22, aku sampai di pos 3. Jalurnya tuh udah mulai landai, dan ajaibnya, badan aku juga mulai terasa lebih enak, pusing berkurang, mual hilang, tenaga mulai balik. Mungkin karena langitnya juga udah mulai terang kali ya, dan pemandangannya di sekitar mulai kelihatan. Di titik ini view-nya tuh udah cantik banget, pokoknya tuh bikin aku tuh jadi lebih enak gitu. Nah di sini tuh aku berhenti bentar buat foto-foto dan menikmati suasana pagi. Kalau kata orang-orang sih, yang paling berkesan dari naik gunung itu bukan cuma puncaknya, tapi perjalanan menuju ke sana. Dan akhirnya jam 5.49 sampai juga di Sunrise Camp. Wah di sini tuh bener-bener rame banget ya. Mungkin karena weekend juga, jadi banyak pendaki dari luar kota yang sengaja datang buat menikmati sunrise dari Prau. Aku akhirnya duduk cukup lama di sini menikmati sunrise yang sebenarnya tuh udah agak telat, tapi tetap cantik. Sambil bikin kopi, duduk santai, ngobrol sama teman-teman, dan tunggu matahari naik sedikit biar udaranya tuh nggak terlalu dingin buat explore.
Jam 7.04 aku lanjut jalan lagi buat explore. Dan serius bagian ini tuh benar-benar cantik banget. Di sepanjang jalur tuh banyak hamparan bunga daisy yang sedang bermekaran. Warnanya tuh cerah berpadu dengan hijau perbukitan dan langit biru pagi yang cantik pol. Jadi gak heran kalau semua orang tuh berhenti buat foto-foto, dan tentunya aku juga. Jadi cukup banyak waktu yang aku habisin buat ambil foto dan video di area ini, tapi ya memang worth it. Lanjut jalan terus sampai akhirnya jam 7.57 aku tiba di tempat yang sering disebut-sebut sebagai KW-nya Ranu Kumbolo, yaitu Telaga Wurung Camp Area. Secara harfiah, wurung tuh artinya batal. Jadi tempat ini tuh terkadang berubah jadi danau musiman saat musim hujan. Dan sekilas memang mirip sama Ranu Kumbolo, katanya sih. Walaupun saat aku dateng nggak terisi terlalu penuh airnya, tapi pemandangannya tetap cakep pol. Dan akhirnya jam 8.23 sampai juga di puncak Gunung Prau. Yeay! Tapi saking ramenya weekend, antrian fotonya tuh bener-bener panjang banget. Jadi aku juga nggak mau foto di puncak, selain males antri karena panjang. Tapi kalau aku foto sambil diliatin orang tuh sedikit malu. Dan jam 8.35 mulai perjalanan turun. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang, harusnya tuh aku lebih baik turunnya lewat jalur Dieng aja, karena lebih santai, lebih nyaman. Tapi entah kenapa aku kok memutuskan yaudah balik lagi aja lewat Patak Banteng. Keputusan yang kemudian sedikit aku sesali. Jam 9.35 sampai lagi di Sunrise Camp. Dan disinilah kesalahan berikutnya terjadi. Kenapa? Karena tuh pas awal aku berangkat kan lewat jalur baru, oh ternyata jalur baru tuh susah gitu. Jadinya aku pikir ya udahlah pulangnya tuh lewat jalur lama aja. Karena sempat denger juga katanya lewat jalur baru tuh lebih muter, dan lewat jalur lama tuh lebih deket gitu, lebih cepet, lebih hemat waktu. Ternyata no, tidak sama sekali. Karena jalurnya tuh didominasi tangga, tapi tangganya tuh bebatuan. Jadi kalau misalnya jalur baru itu memang tangga, tapi tuh dia masih ada tanah-tanahnya sama kayu. Nah kalau jalur lama ini batu, dan itu belum lama tuh habis hujan. Jadinya jalurnya memang licin pol. Alhasil aku berubah jadi tim turun gunung yang timi-timi, selangkah demi selangkah sambil jongkok merangkak, karena biar nggak terpleset. Salah langkah dikit bisa-bisa aku menggelundung. Dan akhirnya setelah perjuangan yang terasa nggak ada habisnya, akhirnya jam 12.20 siang sampai juga di base camp. Ini tuh bener-bener lama banget. Jadi kalau dipikir-pikir, perjalanan turun tuh malah terasa lebih panjang daripada pas naik. Karena tuh pas turun juga kakinya tuh yang bawah tuh sakit, karena kan kita turun terus ya. Jadi katanya tuh lebih baik kalau misalnya turunan itu kita turunnya sambil mundur, tapi ya aku takut kejengkang juga gitu. Jadi itulah kira-kira cerita pendakian aku kali ini. Ini tuh pendakian kedua aku, bener-bener capek, ngos-ngosan, sempet pusing, mual, nafas sesek, tapi semua tuh terbayarkan dengan pemandangan indah yang ditawarkan Gunung Prau. Jadi buat teman-teman yang berencana naik Gunung Prau via Patak Banteng, siapin tenaga dari jauh-jauh hari ya. Karena jalurnya memang cukup menantang, terutama buat yang baru pertama kali naik lewat sini. Tapi kalau kalian suka tantangan dan ingin cepat sampai area puncak, jalur ini tetap layak dicoba sih. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Bye-bye!